surat pada saat itu delegasi dari provinsi bahwa untuk mendirikan madrasah harus ada lahan. Tapi setelah kita sepakat nantinya persyaratannya harus ada lahan. Nah inilah yang menjadi PR. Nah, kembali dan pada akhirnya bertepatan pada tanggal 8 Maret 2013 kami undang Guru Tari Sengkan dan pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan sekitarnya untuk kita berebut rapat pada saat itu setelah salat Isya, kalau tidak salah di Masjid Apasaren. Nah, kita berebut bersama, alhamdulillah banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dan pada akhirnya termasuk diantaranya adalah Kepala MTS Asadiya Udoe yang pada saat itu adalah menjabat almarhum Guru Pak Musalim yang menjabat pada saat itu. Dia banyak menginspirasi kepada kami untuk tetap maju dan seterusnya. Namun pada akhirnya alhamdulillah berjalan dan pada saat itu masuk sekolah di lantai kita sepakati rapat di MTS. Rapat pertama pada saat itu di MTS di lantai 2 kita rapat tokoh-tokoh masyarakat yang ada dan Guru kembali Pak Salim memutuskan kemarin untuk kita pemilihan kepala sekolah dan alhamdulillah yang disepakati kemarin untuk kepala sekolah adalah yang pertama Bapak Dr. Hanis Haji Ismail Rahim yang kita tahu sampai sekarang alhamdulillah ya sebenarnya sudah pernah mengajukan kepada saya Trauma Sepina agak podangi maka dekat tabe Haji ya kalau mungkin sumbangan di Pak Seneta kami masih siap di sini walaupun dia sudah pensiun selalu hadir bersama kita membina anak-anak kita sampai sekarang. Tangan dulu untuk kita. Dan kemudian berjalan pada saat itu disepakati kita sekolah di lantai 2 Masjid Raya Ulun yang di lantai 2. Ya. Dan alhamdulillah tempat siswa pada saat itu ada 12 sebenarnya namun yang tamat ada 10. Terlanjut tahun kedua tahun 2014 itu 8 siswa. Tahun 2015 4 siswa, kemudian 2017 sisa 2 siswa. Bahkan saya di Batam pada saat itu. Dan alhamdulillah seiring dengan berkembangnya dan tanpa tak terduga roda kepemimpinan Bapak Kepala Desa pada saat yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Bapak Suradi diambil alih oleh Bapak Abdurrahman Hafid juga alhamdulillah banyak membantu untuk perkembangan madrasah kita. Kedua tokoh ini Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Abdurrahman banyak membantu di dalam pengembangan madrasah termasuk dari alhamdulillah ada sumbangan termasuk adalah pelunasan lahan yang kebetulan lahannya ini harga 400 juta dan kemarin dari masyarakat yang simpatisan dan sumbangan-sumbangan yang masuk kita hargai kemarin berdasarkan dengan kesepakatan dari Bapak Ketua Yayasan juga lahan ini 100 kita lempar ke masyarakat 175.000 per meter dan alhamdulillah sudah terkumpul dana pada saat itu dan nanti pada ini perkembangan tanggal 23 Juli 2017 alhamdulillah dapat sumbangan pelunasan lahan kemarin dari Bapak Yasir Bapak Haji Muhammad Yasir SD yang kebetulan menyumbangkan hartanya untuk pelunasan lahannya. Dan setelah lunas, alhamdulillah kembali lagi menyumbangkan gedung yang 4 rombel ini yang sedianya kami siapkan kemarin untuk kantor 1 kemudian kelas 3. Akan tetapi alhamdulillah berjalan dengan waktu tahun ajaran 2022-2023 kemarin alhamdulillah kelas 1 atau kelas 10 ada 2 rombel. Makanya kita yang berkantor tadi rencananya buat kantor 1
tidak jadi, tetap di semi permanen. Karena kenapa? Kita peruntukkan siswa yang masuk untuk 2 rambel ini. Hanya itulah perjalanan sedikit, hanya sekedar gambaran, dan Bapak berkaitan tentang harla lahirnya madrasah ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi jeripayah dan seluruh yang menjadi pemerhati di dalam madrasah ini, siapapun insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Karena kenapa? Madrasah kita tahu maupun sekolah yang kita tahu bahwa ketika masih ditempati untuk belajar, maka pahala itu akan menjadi pahala jariah. Walaupun kita meninggal, maka selalu akan mengalir pahala-pahala yang ada. Dan seterusnya, kami mengharapkan kepada nantinya Andre Guruta untuk sedikit memberikan nasihat kepada kami maupun hikmah singkat tentang Isra Mi'raj Nabiullah. Dan nantinya juga kami harapkan kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Kementerian Agama Kabupaten Bone untuk memberikan sambutan dan arahan juga kepada kami, dan begitu pun intinya Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Dan pada akhirnya saya selaku Kepala Madrasah memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau pelaksanaan acara ini ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mewakili seluruh panitia dan seluruh rekan guru memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedianya kami berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan, menyempurnakan acara ini, namun itulah batas kemampuan kami. Dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Menteri Guruta, Bapak Kepala Kantor Urusan Kantor Kementerian Agama, dan seluruh yang sempat hadir, Bapak dan Ibu tanpa terkecuali, atas kesempatannya menjaga waktu walaupun sesibuk-sibuknya, akan tetapi bersedia menjambangi kami, menghadiri acara kami. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kelancaran dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak dan Ibu. Demikian, billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan kepada Dewan Juri. Dalam hal ini Ustazah Harnida SPD dan Guru Kiai Muda Muhammad Ashar SSY untuk mengambil tempat. Dengan hormat dipersilahkan. Dan dimohon kesediaan Guru Kiai Muda Wanadi SPDI MPD untuk menyerahkan piagam. Dengan hormat dipersilahkan. Acara selanjutnya, pengumuman hasil lomba perseni tingkat SMP MPS Kecamatan Purwokerto yang diselenggarakan oleh Madrasah Alia As'adiyah Uloy, yang akan dibacakan oleh Guru Bapak Muhadir SPDI. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati rombongan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Yang kami hormati rombongan Andre Duta Wakil Pimpinan Pusat Asadiyah Sengkang, serta para hadirin tamu undangan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, namun itu tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak dan Ibu. Mengawali pembacaan surat keputusan Dewan Juri terkait Porseni MA Asadiyah Uloe, perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa dalam rangka perayaan Harlah MA Asadiyah Uloe ini terlebih dahulu diawali dengan kegiatan Porseni yang diadakan berlangsung mulai dari tanggal 18 Maret 2023 dan berakhir kemarin tanggal 20 Maret 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan surat keputusan Dewan Juri Porseni MA Asadiyah Uloe tingkat SMP MTS se-Kecamatan Dua Bocoy yang ketiga tentang penetapan juara, menimbang bahwa untuk memeriahkan hari lahir MA Asadiyah Uloe yang ke-10 tahun, B. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan atau kriteria untuk dinyatakan sebagai pemenang lomba, mengingat sidang Dewan Juri pada tanggal 20 Maret 2023 memperhatikan kriteria penilaian peserta lomba dan rekapitulasi nilai peserta lomba, memutuskan dan menetapkan: 1. Peserta lomba yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini dinyatakan sebagai pemenang. 2. Kepada para pemenang akan diberikan hadiah berupa piagam dan piala sebagaimana disebutkan pada lampiran surat keputusan ini. 3. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Uloe tanggal 20 Maret 2023. Dewan Juri Kiai Muda Muhammad Ashar SSY. Lampiran surat keputusan Dewan Juri Porseni MA Asadiyah Uloe tingkat SMP MTS Kecamatan Dua Bocoy yang ketiga. Kami mulai dari cabang olahraga. Jadi sebelumnya bagi nama sekolah yang kami sebutkan, kami mohon perwakilan untuk naik di atas panggung untuk menerima piagam dan trofinya. Yang pertama futsal, juara 1 SMPN 12 Bocoy. Juara kedua SMPS Tanra Telue. Juara 3 MTS Asadiyah Uloe. Jadi sekali lagi nama sekolah yang kami sebutkan, kami mohon untuk mengambil tempat di atas panggung. Yang kedua sepak takraw, juara 1 SMPN 12 Bocoy. Juara 2 MTS Al-Ikhlas Ujung. Juara 3 MTS Selo. Sekali lagi yang disebutkan nama sekolahnya agar mengambil tempat di atas panggung. Cabang olahraga yang ketiga, lari 100 meter putra. Juara 1 MTS Asadiyah Uloe. Juara 2 MTS Selo. Juara 3 SMPS Tanra Telue. Lari 100 meter putri. Juara 1 MTS Alupa. Juara 2 MTS Selo. Juara 3 MTS DDI Al-Ihsan Pakasalo. Ini sekali lagi juara untuk futsal di sebelah sana. Kita lanjut. Lomba yang kelima, cabang olahraga tarik tambang putra. Juara 1 SMPN 12 Bocoy. Juara 2 SMPS Tanra Telue. Juara 3 MTS Al-Kahfiyah Cabe. Tarik tambang putri. Juara 1 MTS Selo. Juara 2 SMPN 12 Bocoy. Sekali lagi masing-masing dari perwakilan juara agar mengambil tempat di panggung. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Yayasan Asadiyah Uloe untuk menyerahkan trofi dan piagamnya.
Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali foto dulu, foto bersama dulu. Belum. Oke, siap 1, 2. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat semula. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami beralih ke cabang lomba seni. Jadi sekali lagi, perwakilan dari masing-masing pemenang agar mengambil tempat di podium. Juara untuk lomba seni Tartil Al-Quran, juara 1 MTS Asadiah Uloy. Juara 2 MTS Seo. Juara 3 SMPS Tanra Telur. Sekali lagi kami mohon untuk segera mengambil tempat di panggung. Seni ceramah, juara 1 MTS Asadiah Uloy. Juara 2 MTS Al-Kafia Cabe. Juara 3 MTS Alupa. Lomba ketiga vokal group, juara 1 MTS Asadiah Uloy. Juara 2 SMPN 12 Bocor. Juara 3 MTS Selo. Lomba keempat lomba azan, juara 1 MTS Selo. Juara 2 MTS KDI Al-Ihsan Pakasalo. Juara 3 MTS Alupa. Yang kelima puisi, juara 1 MTS Asadiah Uloy. Juara 2 SMPS Tanra Telur. Juara 3 MTS Selo. Dan yang terakhir lagu solo, juara 1 MTS Asadiah Uloy. Juara 2 SMPN 12 Bocor. Juara 3 SMPS Tanra Telur. Sekali lagi kami undang untuk mengambil tempat di panggung. Kami undang dengan hormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pon untuk menyerahkan trofi dan piagamnya. Dan sebentar lagi kami akan umumkan yang akan mendapatkan trofi juara umum, akan diberikan piala bergilir.
Adik-adik maju. Jajar. Oke, sabar lihat kamera. Siap 1, 2. Sekali lagi sabar. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali yang tempat. Sekali lagi kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan umumkan juara umum berseni tingkat SMP MTs Kecamatan 2 Bocoy dengan perolehan medali emas sebanyak 6, perunggu 1 dengan jumlah poin 31 poin diberikan kepada MTS Asadia Uwe. Kami mohon dengan hormat kesediaannya Bapak Kepala Desa MTS Asadia Uwe untuk mengambil tempat di panggung. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Duta untuk menyerahkan piala bergulir didampingi oleh Bapak Ketua Yayasan Asadia Uwe dan Bapak Kepala Madrasah Asadia Uwe. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.
kami hormati, demikianlah pengumuman hasil lomba Pekan Olahraga dan Seni dalam rangka hari lahir MA Asadiah Uloyo yang ke-10 tahun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemberian piagam penghargaan sebagai guru teladan Madrasah Alia Asadiah Uloyo tahun pelajaran 2022-2023 oleh Guru Tak Bapak Muhadir SPDI. Dimohon kepada Guru Tak agar mengambil tempat di atas panggung. Dan selanjutnya dimohon kesediaan oleh Guru Tak Kepala Madrasah Alia Asadiah Uloyo untuk memberikan piagam guru teladan. Dengan hormat dipersilakan. Acara selanjutnya, Selayang Pandang Madrasah Alia Asadiah Uloyo oleh Bapak Suradi selaku Ketua Yayasan Asadiah Uloyo. Kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru saya Bapak Kepala Desa Ismail Pak Gita dan Pak Sarula. Jadi mohon maaf adalah kebiasaan saya di dalam setiap sambutan saya selalu mendahulukan guru yang bertenaga saya. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Atmayani. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren Asadiah Pusat Bapak Andi Duta Dr. Haji Widi Tahir. Yang kami hormati Bapak yang wakil Kecamatan Bojoe bersama unsur pimpinan kecamatan yang sempat hadir, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojoe. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Kepala Desa Uloyo. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Madrasah Alia Asadiah Uloyo, Bapak Kiai Muda Wanarti SPDY-PD, Ibu Kepala MTS Asadiah Uloyo, Ibu Sari Bulan SPDY, peserta seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di Lembaga Pendidikan Asadiah Uloyo. Yang kami hormati pribadi Bapak Haji Ramlan, Bapak Haji Kamal, Bapak Dr. Haji Andri Budi, dan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan Surabaya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu yang terhormati, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua,
sehingga kita semua berkesempatan untuk hadir di tempat ini menghadiri peringatan 10 tahun Madrasah Aliyah As-Sadiyah Uloy. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, hari ini kita memperingati peringatan 10 Madrasah Aliyah As-Sadiyah Uloy. Ibarat manusia usia 10 tahun masih sangat muda. Usia anak-anak menjelang memasuki masa remaja. Masih terbayang dalam ingatan kita, sudah disampaikan tadi oleh Kepala Madrasah, 10 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 18 Maret 2013, kita semua berkumpul di MTS yang dihadiri antara lain pada waktu itu saya sebagai Kepala Yayasan sekaligus sebagai Kepala Desa pada saat itu, pimpinan MTS almarhum Burunta Ustaz Salim, para pengurus masjid, Bapak Imda Wanakti SPDI selaku imam desa pada saat itu, Bapak Dr. Ustaz Ismail Rahim, para guru Ustaz dan Ustaz MTS. Pada saat itu kita semua berkesempatan hati untuk mendirikan Madrasah Aliyah untuk melengkapi lembaga pendidikan yang dibina oleh As-Sadiyah Uloy, karena sebelumnya sudah berdiri Madrasah Ibtidaiyah yang kira-kira berdiri tahun 1962. Kemudian berdiri juga Madrasah Sanawiyah yang kira-kira berdiri pada saat itu sekitar tahun 1966. Pertemuan tanggal 18 Maret 2013 juga menobatkan Bapak Dr. Ustaz Ismail Rahim sebagai Kepala Madrasah yang pertama. Setelah itu kita tidak lanjuti dengan berbagai pertemuan, baik pertemuan setiap pasar maupun pertemuan yang lain, yang pada saat itu dihadiri oleh Burunta dan Serikat, yaitu Bapak Kiai Haji Sulaiman Abdullah. Lalu kami berkunjung ke pusat Sekan, dan di situ kami menyatakan diri bergabung menjadi salah satu bagian dari pondok pesantren As-Sadiyah Sekan. Dan alhamdulillah oleh pengurus pusat kami diberi nomor 20, jadi Madrasah Aliyah As-Sadiyah nomor 20 Uloy. Yang sebelumnya telah berdiri Madrasah Ibtidaiyah nomor 17 Uloy dan Madrasah Sanawiyah As-Sadiyah nomor 5 Uloy. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan nomor 20 dari pengurus pusat di Sekan. Kemudian selanjutnya kami mencari lahan, dan alhamdulillah kami menemukan lahan ini. Lahan ini awalnya ditawar oleh pemiliknya dengan nilai harga 500 juta. 500 juta, kemudian kami melakukan negosiasi dan kemudian pemilik lahan ini menurunkan harganya dari 500 juta menjadi 450 juta dengan catatan diberikan satu lahan perumahan di depan dengan ukuran 10 kali 20, kemudian dari 450. Kemudian kami mencoba lagi, pemilik lahan mengatakan bahwa sebenarnya saya siapkan juga 50 juta untuk administrasi anti jual beli. Waktu itu saya bilang sama pemilik lahan, bagaimana bisa menyiapkan dana 50 juta untuk anti jual beli, padahal pada waktu itu yang memberikan saya sebagai ketua yayasan, saya akan memproses aktinya juga saya sebagai kepala desa. Jadi hilangkan saja yang 50 juta itu, sehingga kelop harga yang disepakati adalah 400 juta. Jadi harga nilai atau biaya administrasi untuk jual beli sebanyak 50 juta. Insya Allah kami akan negosiasikan dengan bersama, dan alhamdulillah beliau juga menyepakati, kami juga setuju bahwa tidak perlu ada biaya administrasi untuk pengurusan hak jual beli. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati,
Setelah kami menyepakati harga 400 juta ini, lama baru bisa terlunasi. Kami membuat program wakaf dan kami menawarkan kepada masyarakat setiap meter diberi nilai Rp175.000. Jadi Rp175.000 per meter persegi. Dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 1 tahun kami bisa mengumpulkan dana lebih dari 300 juta. Kemudian masih ada sisa atau yang belum kami lunasi sekitar 60 juta rupiah pada dalam tujuh tahun. Kemudian kami posting di media sosial dan alhamdulillah salah seorang tokoh masyarakat kedua yang ada di Jakarta membaca. Bapak Muhammad Yasir di sini membaca postingan itu, kemudian beliau menelepon Pak Geda, apa betul di madrasah lain masih membutuhkan dana untuk berlaksanakan. Pak Geda mengatakan iya, kemudian Pak Geda menghubungi Pak Yasir Bule, lalu kemudian beliau menjadwalkan waktu untuk datang ke sini dan menyerahkan uang itu kurang lebih 60 juta rupiah. Kenapa beliau tertarik untuk menyimpan di madrasah Alia ini? Karena beliau mengatakan bahwa beliau pernah sekolah di madrasah Klinik. Kira-kira pada saat itu saya ingat bahwa saya pernah sekolah di Asdalia dulu. Yang membekas di pikiran beliau dengan beliau Asdalia dulu. Jadi dia katanya pernah sekolah di madrasah Asdalia dulu. Dan dia masih ingat bahwa dia pernah ikut berseni pada muktamar Asdalia di Benua tahun 1966. Itulah alasannya sehingga beliau tertarik untuk memberikan sumbangan di Asdalia dulu. Kemudian dalam pertemuan kita dengan beliau pada saat penyerahan sumbangan sebesar kurang lebih 60 juta itu, beliau berniat untuk menyumbangkan 1.000 kepada madrasah Alia ini yang kita buat ini. Alhamdulillah setelah selesai kurang lebih menghabiskan dana kurang lebih 200 juta rupiah, dan itu semua dari proyek pribadi beliau. Gedung ini didedikasikan untuk almarhum Tuan Guru Kasar yang kakek beliau. Jadi beliau mendedikasikan gedung ini dan memberi nama gedung ini sebagai gedung Tuan Guru Kasar yang misalnya akan menjadi amal jariah buat beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bukan hanya Pak Yasir yang pernah punya pendidikan atau pendidikan agama di Asdalia dulu, banyak beberapa masyarakat atau tokoh-tokoh yang baik dari Jakarta maupun Makassar yang pernah punya pendidikan di madrasah Asdalia. Sebut misalnya Profesor Dr. Haji Sofian Salam, guru besar UIN Makassar, beliau juga pernah sekolah di sini. Dr. Haji Muhammad Islam, mantan sekretaris Makassar, juga pernah sekolah. Wisnu Haji Kamardin ini, mantan pelaksana tugas Bupati Kuala Utara, juga pernah sekolah di sini. Dr. Anis Haji bersama ini juga pernah sekolah. Dr. Anis Haji Asnari Magatutu, bendahara pengurus wilayah Kedua Provinsi Sumatera yang juga sekolah di sini. Dr. Anis Haji Muhammad Yunus Ekolase, anggota DPRD Kota Makassar, yang juga pernah sekolah di sini. Ada juga nama Ali Sari SD, juga pernah sekolah di sini. Dr. Andius Pigalido, Komisioner Komisi Perlindungan Sosial, juga pernah sekolah di sini. Alhamdulillah, ada tokoh yang telah dilahirkan oleh madrasah kita. Dan masih banyak tokoh yang pernah merasakan suasana di madrasah kita. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 tahun atau 1 dasawarsa telah kita lewat bersama dan selamat berkat perjuangan dan lelah, komitmen kuat
istiqomah dan kolaborasi semua pihak, dan tentu karena rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pertama yang perlu tantangan dan sebagainya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk melewati dasar ini. Kalau tahun yang akan datang yang tidak kalah besar tantangan ini. Karena itu, segala saya sebagai ketua yayasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memfasilitasi dan mendorong tujuan madrasah ini. Terima kasih yang tertinggi kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor beserta seluruh jajarannya yang secara teknis telah memberi bimbingan proses pembelajaran, pola guru, isi operasional, kompetensi guru, aktivitas dan lain-lain. Saya titip guru-guru kami di madrasah ini, baik madrasah Sanariah maupun madrasah ini, kepada Bapak supaya segera diangkat menjadi PNS seperti 3 tahun. Ucapan terima kasih kita tiga pula kepada pimpinan pondok pesantren As-Sadiah Musafirkan yang telah menemukan dalam satu keluarga besar bagian dari pondok pesantren terbesar di dunia yang memiliki banyak cabang. Karena keterlibatan dari pondok pesantren As-Sadiah Musafirkan sehingga kami di madrasah ini, baik madrasah Sanariah maupun madrasah Aliyah, mampu menjaga anak-anak kami untuk tetap istiqomah di jalan al-sunnah wal jamaah. Kami mohon kepada Bapak Ketua Umum untuk menyampaikan salam hormat kami, kalau bisa bertemu ke tempat ini sekaligus menunjukkan ITS supaya beliau memahami masalah yang akan dihadapi. Selain masalah dulu, masalah yang kami hadapi juga masalah ITS dan kami sedikit, walaupun kami sudah bangun dan kedua, tetapi belum bisa melakukan semua pendaftar yang masuk di BPJS, kemudian tempat kerja juga selama itu masih kurang berfungsi. Bapak kepada seluruh kami juga sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas segala bantuannya baik secara fisik, sarana, prasarana, termasuk memfasilitasi pertemuan kami dengan Pak Yasir. Jadi apa yang membantu kami dalam pertemuan Pak Yasir, selain Bapak Ketua seluruh, ada juga Pak Genda. Kedua kami juga berterima kasih kepada Bapak Ketua seluruh, tulisan sekali beliau hadir. Atas segala inspirasi, motivasi dan dukungan untuk mengamalkan seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, terima kasih pula kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang pernah membantu madrasah kami sehingga berdiri seperti ini. Kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama di Kecamatan Bogor khususnya di Desa Bogor. Dan tentu ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ustaz Suwanadi SBY dan semua guru, Ustaz dan Ustazah, tenaga pendidikan yang telah mengabdikan diri, mendedikasikan diri, mengabdi untuk kemajuan madrasah kita ini. Terima kasih kepada Ustaz Asar, Ustaz Rakib, Ustaz Muhadir, dan semua yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di madrasah kita ini, kepada anggota Kama, Masdar, dan semuanya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian selain pandang ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang berbahagia. Acara selanjutnya, sambutan pertama oleh Bapak Kepala Desa Uloy, diwakili oleh Bapak Sekdes Uloy. Dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami hormati Bapak Presiden, Bapak Ibu, yang kami hormati yang kami muliakan Bapak Wakil Pengurus Pusat Asadia Sekan, yang kami hormati Bapak Camat Dua Burjo Wakil, yang kami hormati Bapak Kapolsek Dua Burjo, yang kami hormati Bapak Kepala Pengurus MA Asadia Uloy, yang kami hormati Bapak Kantor Urusan Agama Dua Burjo, dan saya banggakan dan paling saya hormati Bapak Imam Desa Uloy sekaligus Bapak Pengurus MA Asadia Uloy dan para sesepuh tokoh agama dan pendidik kolaborasi yang terbaik yang ada di Uloy, Bapak Deda, Bapak Ismail, Bapak Rudi, dan tokoh-tokoh Pasarula. Ini semua yang mencetuskan lahirnya MA Asadia Uloy. Itu mungkin saya tidak panjang lebar karena sudah tadi dibahas semua oleh ASAPC, sudah tadi yang saya ingin sampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Kepala Desa Uloy tidak sempat karena beliau masih sakit, baru pulang dari umroh. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan suatu acara atau agenda 10 tahun atau lahirnya MA Asadia Uloy. Saya ingin memberikan suatu gambaran bahwa MA Asadia Uloy berumur 10 tahun, dan ini saya anggap kita semua bangga. Kenapa cuma waktu 10 tahun kita bisa MA ini Asadia Uloy menjadi besar? Untuk memajukan suatu organisasi atau suatu sekolah atau pendidikan itu harus ada penggabungan di antara pemerintah desa dengan tokoh-tokoh yang ada, dan alhamdulillah sudah tidak ada buktinya bahwa kekompakan Desa Uloy, tokoh masyarakat, tokoh agama itu bersatu padu ingin melihat bagaimana MA Asadia Uloy bisa besar ke depan. Nih, kalau pemuda saya ingin satu sampaikan kepada teman-temanku Bapak Muhammad Yasir sebagai donatur. Saya ada pesan ke beliau dari Pak Desa bahwa doakanlah beliau panjang umur dan insya Allah banyak rezeki. Kenapa bangunannya ini seperti begini? Karena kenapa ada keinginan beliau untuk lompat tingkat. Alhamdulillah, benar kita doakan beliau. Semoga apa yang diinginkan ke depan bisa berhasil. Dan sebelum saya tutup, saya ingat kata-kata Bapak Ibu Kepala MTS Uloy. Kebetulan saya pernah bertukar pikiran kepada beliau. Ada kata-kata yang saya tidak pernah lupa, bahwa di MTS Madrasah Asadia Uloy bukan anak lebih kere pertama lima. Ya, itu terbenak dalam pikiran saya bahwa betul-betul artinya dia bisa membuktikan nilai dari apa kata-kata yang
makna dari kata-kata itu. Sekarang kita bisa lihat buktinya. Madrasah Ulo itu sudah melewati ambang batas siswanya. Alhamdulillah. Dan jadi inti dari segala sesuatu ini adalah bagaimana seorang pembina, guru bisa dijadikan suatu hal. Meningkatnya suatu kualitas pendidikan itu tergantung dari siapa pembinanya, siapa pengajarnya. Itu bisa diambil suatu gambaran. Dan itu intinya menular lagi ke tema Asadiah Ulo ini. Termasuk adik saya tadi penerima guru teladan itu adalah sekretaris DPD Desa Ulo dan beliau sangat membantu saya dalam pemikiran-pemikiran sebagai generasi muda selanjutnya. Mungkin saya tidak panjang lebar. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Yani, SAG MAG. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana ya saat kita hormati dan muliakan dengan pimpinan pusat usaha Asadiah dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum memiliki kedudukan nama Bapak Dr. yang saya hormati dan saya muliakan beberapa yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dosen, Bapak Ibu Wakili yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Usaha Agama Anggota Joy dengan Duta Putra Rizky di Kampus Unpar yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Uloe dalam hal ini Keluarga Sekres yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Desa Asadiah Uloe bersama jajarannya Bapak-bapak penyelenggara pemerintahan yang khusus kepada ketiga kepala madrasah Aliyah Asadiah Uloe bersama rekan-rekan dua pendidik dan pendidik dan pendidikan hari ini Bapak Adia memasuki 10 tahun madrasah Aliyah Asadiah Uloe dan juga saya hormati. Nah, ini luar biasa karena yang kita bukan hanya kepala madrasah, bahkan ada beberapa kepala sekolah dari sekolah dinas pendidikan. Terima kasih atas kehadiran sekolah. Pertama, saya sampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Kepala Umum yang sedianya beliau hadir pada acara ini. Hari ini juga berkaitan ada acara di Soloweto. Ya, kegiatan yang sama dan juga para guru baik di Soloweto. Tadi yang 20 menit beliau menelpon saya untuk diwakili di Bupati. Hanya baru saya tadi tahu kalau beliau tidak bisa. Karena itu saya memberikan dan tadi saya dengan Buruta ketika masuk ke sini, saya sempat bicara dengan Buruta berdua bahwa ini usianya 10 tahun tapi perkembangannya sangat bagus. Rupanya itu
Di Bone ini kurang lebih 305 madrasah. Tentu saya belum bisa turun semuanya, Pak. Dan pengalaman beberapa kepala kantor, bahkan dari kepala seksi madrasah, pensiun, tapi tidak sempat turun semua ke madrasah, begitu banyaknya madrasah yang ada di Kabupaten Bogor. 407, apalagi madrasah yang ada di pelosok seperti Bobolikari dan begitu. Bedanya itu saya sudah beberapa madrasah di daerah saya. Saya punya pengalaman turun ke beberapa madrasah. Ada beberapa madrasah yang usianya sampai 20 tahun, tapi tidak seperti yang kita saksikan. Jadi saya menduga bahwa memang madrasah Asal ini yang kuana ngomong mengeluh pasuk kami mengeluh atrina. Ini sangat luar biasa. Perkembangannya sangat pesat sekali. Jadi tiba-tiba ada bangun. Nah, saya masih ingat ini ketika disuarakan di profesional yang ada di dalam berarti saya sampaikan kepada Abi mengelola kalau memungkinkan untuk diterbitkan secepatnya diterbitkan. Makanya kami kawal. Sehingga isi operasional yang pertama ya pengajuan tahun itu, yang kedua adalah saya dulu. Kenapa? Karena penerbitan izin seperti ini sangat gampang susah. Kenapa gampang susah? Karena yang diterbitkan ini melalui proses yang sangat lama. Akhirnya kalau tidak dikawal, betul dikawal, itu biasa bertahun-tahun baru dulu. Tapi alhamdulillah kami kawal sehingga izin operasional ini. Dan saya akan yakin Bapak Ibu dan perkembangan madrasah ini akan terus berkembang. Lalu sampaikan oleh Pak Sekdes tadi, madrasah kalau ingin maju itu tidak boleh lepas kerjasama dengan stakeholder. Stakeholder internal madrasah, mulai dari kepala madrasah, guru-guru, tenaga pendidik, pegawai dan tenaga pendidikan itu harus bersumpah. Dan alhamdulillah di madrasah Bulan itu di bawah kepemimpinan beliau, Pak Wanardi, dan di bawah yayasan dan dukungan para pemerintah, masyarakat itu sama. Yang kedua yang tidak bisa dipisahkan adalah stakeholder di luar madrasah. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat. Madrasah yang berkembang itu, kalau ingin melihat bagaimana dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap madrasah, lihat madrasah. Kalau ada madrasah yang semakin hari semakin berbeda di sekolah, ini sudah ada instruksi dari Direktur PSDK dari Dirjen. Kalau dipanggil madrasah, kalau ada madrasah yang tidak bisa hidup, ya dinonaktifkan saja. Kalau tidak memenuhi persyaratan apa? Ada madrasah di Teluk Pul itu, dia pernah ada 20 siswa. Ini tidak bisa kita daftar di data ini karena ada aturan-aturan lainnya. Tapi alhamdulillah saya tadi bertanya kepada kita Wanardi berapa siswanya, itu baru 90. Sudah 90 Indonesia. Saya yang kuliah ini bisa lebih cepat dari perkembangan. Hanya beberapa Bapak Ibu berkembang dengan besar. Itu usianya baru 19 tahun. Supaya bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi kita. Ayah Mumpal ini sementara ditunggu oleh barunya pemimpin di madrasah Al-Yamina lebih dulu. Itu baru 15 tahun, baru 19 tahun. Siswanya sekarang kurang lebih 285. Saya termasuk di dalamnya. Yang merupakan bagian dari ayah Mumpal karena saya menjadi guru. Waktu saya jadi sekdes, menjadi imam penimur Bapak Kota. Saya sama-sama sekdes, kadang-kadang saya sekdes sebenarnya, tapi bersamaan dengan istilah saya di Vietnam. Jadi saya membolehkan buat dari jadi kalau itu mengenai apa, kalau kita cek buat lomba. Perkembangannya sangat luar biasa. Padahal di sana ada SMA, kita di sini tidak ada. MTS kita didukung oleh sekolah-sekolah MTS, sekolah beberapa MTS yang ada tidak lupa. Kemudian ada sekolah-sekolah umum lainnya, SMP. Di sini tidak ada SMA. Ada? Oh sudah ada. Dulu tidak ada SMA. Biasa kemarin aku pernah masuk sekolah malam. Terus sekarang ada.
Jadi tinggal bagaimana mempromosikan kepada orang tua siswa supaya mereka memasukkan anak-anaknya di sana. Harus, makanya Bapak Ibu, ada tagline kita itu sekarang ini madrasah hebat bermartabat. Madrasah hebat itu tidak perlu negeri. Di Bone ini banyak madrasah-madrasah swasta yang memiliki prestasi lebih mentera dibandingkan dengan madrasah. Kemarin Bapak Ibu di lomba KSD, kompetisi sains madrasah, yang banyak mewakili Kabupaten Bone sekarang itu adalah dari madrasah anak-anak kita dari madrasah swasta, termasuk di Bone. Ada ini, kebetulan. Artinya apa? Untuk menjadi hebat anak-anak itu tidak perlu menjadi negeri. Makanya madrasah hebat itu termasuk salah satu di antaranya adalah ketika guru-guru mampu mengembangkan potensi, skill, kelebihan yang ada di diri anak. Yang kedua, madrasah hebat itu adalah madrasah yang memiliki ciri khas. Ini saya mau sampaikan. Hebat itu kalau ada kekhasan, apalagi berkaitan dengan kearifan lokal. Saya tahu di Bulog ini mungkin salah satu madrasah atau bahkan satu-satunya madrasah aliyah di setiap bulan suci Ramadan ada praktek anak-anaknya mengeluarkan menjadi timbal. Ya, ini khas Pak. Yang ini tidak dimiliki oleh orang lain. Apalagi tadi ada pembina mubalik, ada pembina tilawah. Itu kebakar. Di Bone ini Bapak Ibu yang berbahagia, kalau rumah tahfiz itu banyak sekali. Hampir semua madrasah yang ada di Kabupaten Bone ada rumah tahfiz. Tapi rumah tilawah tidak ada. Saya sangat berharap barangkali di madrasah Aliyah Bulog ini bisa coba mengembangkan anak-anak kita malam. Aku pernah ini acara malam pukul 5 anak disuruh lagu mata harus malam. Jangan sampai itu hilang. Kita bisa kembangkan ini. Ada Anita Ashar, makin muda Ashar, untuk pengembangan madrasah habis. Jadi kita punya potensi Bapak Ibu yang berbaik. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan, kami di Kementerian Agama memang semua bantuan-bantuan untuk RKB dan sebagainya tidak ada lagi lewat melalui Kementerian Agama Kabupaten Kota sekarang. Jadi pengajuan semua sekarang ini semua pengajuan bantuan itu lewat aplikasi dan langsung Kemenag Pusat. Kami hanya memberikan rekomendasi. Artinya masih ada campur tangan kami. Siapa yang akan diberikan rekomendasi untuk memperoleh bantuan? Itulah sebatas kemampuan kami. Alhamdulillah kemarin NTS saya mulai bantuan lewat bantuan GKBA, bantuan kinerja dan konfirmasi dapat 100 lebih. Tidak besar, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat. Saya sampaikan ke pengelola, insya Allah kalau di pengajuan berikutnya BKBA berikutnya dimasukkan madrasah aliyah bersedia. Itu bantuan langsung dari bank yang masuk di rekening pengelola. Jadi kami tidak senang. Nilainya 120 juta. Kalau kami di data dimasukkan supaya bisa dikontrol di kami. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada madrasah Asadiah Bulog dan semoga terus berkembang. Dan terakhir, madrasah tagline kita itu adalah bermartabat. Jangan lupa. Ini yang membedakan sekolah umum lainnya dengan madrasah. Bermartabat, bermartabat. Kenapa Bapak Ibu? Yang kita ingin bangun sekarang, pemerintah menyadari bahwa sekarang ini yang kita bangun tidak cukup hanya membangun kota anak-anak, tapi perlu juga membangun sekaligus membangun karakter dan kepribadian dan anak-anak. Di mana kita bisa peroleh adalah di lingkungan madrasah. Maka madrasah itu harus menciptakan lingkungan untuk membangun pembangunan karakter dan anak-anak. Di madrasah kita kenal budaya-budaya pabrik. Bapak kalau di orang tua tidak boleh hilang. Ketika mencium tangan, ketika berjabat tangan dengan guru, itu kenapa? Karena ada sekolah-sekolah Bapak sekarang ini yang berbeda luar biasa. Menjadi memori dari nama Bapak, menjadi memori dari nama guru.
Jadi hati-hati Bapak Ibu. Madrasah, ciri khas madrasah itu harus mempertahankan level berakhlak dan berkarakter, dan itu tidak boleh hilang. Sekali lagi saya sampaikan kenapa? Karena pemerintah menyadari. Sekarang program pemerintah Pak Jokowi revolusi mental dan sebagainya. Karena kenapa Bapak Ibu kita sadar di negara kita ini kita tidak kekurangan orang-orang kita, tapi di negara kita ini kekurangan orang-orang yang benar. Kalau kita ingin melahirkan orang-orang pintar dan orang-orang benar, maka salah satu pilihan adalah madrasah. Jadi jangan khawatir, ini teman-teman pertama ini anak ke madrasah. Stigma madrasah sebagai pembuangan waktu dulu itu sudah berputar, sudah berbalik. Dengan ramu banyak dia ngomong, dia mana pertama ini memakai anak ke madrasah, berikan ini bersimpe, jangan begitu. Maka utama madrasah. Dia lulus SMP, sekarang stigma itu berubah Bapak Ibu yang berbahagia. Hari ini setiap penerimaan mahasiswa baru diboleh di IMAN 1, IMAN 2, MTS 1 Pak. Kita menjadi pusing termasuk saya, karena ternyata banyak sekali nota-nota berdrama, Bapak berdrama, boleh kepanjangan. Setelah DPR dulu. Banyak sekali nota-notanya supaya anaknya dimasukkan di sini. Kenapa? Karena sekarang ini paradigma masyarakat terhadap dunia pendidikan itu berubah. Masyarakat sekarang ini menyadari kita tidak lagi hanya sekedar butuh anak-anak pintar, tapi juga yang kita butuhkan adalah anak yang pintar sekaligus dengan anak yang tahan waktu ketentuan. Ini makanya salah satu pilihan yang paling tepat adalah madrasah. Demikian barangkali yang sempat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Madrasah Alia Asadiah Ulul dan terus berkembang, terus memacu potensi anak kita, terus menjaga kolaborasi dengan ini dan termasuk stakeholder lainnya supaya madrasah ini semakin maju, bermartabat dan demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, nasihat dan hikmah Islamiyat Nabi besar Muhammad SAW oleh Andre Bruta Dr. Kiai Haji Muhyiddin Tahir, SAG MTHI, Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Serang. Ila Syekhun Al-Fadil Al-An falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram wal masjidil aqsa liyuriyahu min ayatihi al-kubra hatta wasala ila sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pemimpin dan pertama Bapak Proyek sekarang bisa diberikan di atas tersebut. Bismillah. Nama sini saya ini istri pertama Bapak Camat atau Ibu kalian, Bapak Kepala Desa, Bapak Koordinator Sumber Agama, Bapak Masyarakat, Bapak Desa, dan Menteri. Setelah kegiatan kami memberikan sambutan, menurut saya kembali memperkenalkan yang lain.
saya seandainya saya tidak berkenan saya tidak bingung ini selalu hampir saya bukan bingung karena saya mengambil ini pada itu ini saya bingung dunia akhir jadi bapak saya menahan jangan berada di kamar saya teman-teman saya lain itu bingung kemudian kita berdoa kita pada tahun yang lalu pernah Bapak Ibu sekalian dihormati, yang pertama dari pengurus pusat Pondok Pesantren Sadia mengucapkan selamat kepada kedua yayasan dan seluruh jajarannya, kepala madrasah dan seluruh jajarannya pada tahun ini, hari ini hari ulang tahun yang ke-10. Apa yang diucapkan oleh Anda Dr. Amelia bahwa ini baru, dan saya katakan juga dalam saya yang kesini, maka kesini hanya menjadi kalimat saya beri kalimatnya diberikan di sini informasi apabila pada saat tadi saya masuk dengan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini Masya Allah bisa lebih meningkat lagi, Insya Allah lebih maju lagi. Tentu dengan pertama adalah ketua yayasan dan pengurus yang ada bekerjasama dengan semua pihak. Kalau kita melihat Islam itu kan hubungan horizontal. Hubungan horizontal ini adalah bagaimana madrasah Alia ini bisa berinteraksi dengan semua pihak. Yang pertama tadi dikatakan oleh Pak Kasubag adalah pemerintah setempat. Kami yakin Bapak Ibu sekalian bahwa Asnadia insya Allah tidak pernah bertolak belakang dengan pemerintah. Kebijakan pemerintah insya Allah kita dukung semua. Sehingga Asnadia dapat berkembang dan diterima oleh masyarakat. Karena kita tidak pernah bertolak belakang dengan apa yang kebijakan tersebut. Yang kedua, Asnadia itu cepat berkembang karena tidak menolak tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Tadi dikemukakan bahwa Asnadia insya Allah tetap merawat bahasa insya Allah. Kalau tadi yang selesai sih ya masih tetap merawat ziarah kubur, karena ziarah kubur itu adalah penting, tapi bukan berarti wajib. Tetap merawat doa-doa. Jadi kalau bapak dan ibu masih ingin diberikan manfaatnya, masih lagi berkesalia saja. Karena ada sekolah itu tidak mau lagi menerima, tidak, katanya tidak ada lagi doa-doa itu, tidak ada lagi suara kami. Apakah ibu dan bapak rela meninggal dunia tanpa dikirimkan surat kami? Saya ini asal dia masih menganut itu, asal dia masih menganut doa-doa bersama. Ini kami tetap merawat, walaupun banyak tetangga-tetangga kita yang mengatakan itu adalah apa? Itu adalah bid'ah, tapi jangan dirokan kita. Saya kita percaya insya Allah. Kami juga punya dalil, kami juga punya referensi. Kami tahu ada persoalan itu, tapi kami tidak menghalangi, kami tidak menyerahkan. Tapi saya yakin madrasah Asnadia termasuk insya Allah tetap merawat. Makanya itu Bapak dan Ibu yang ada di rumah ini, Asnadia saya kita percaya tetap merawat tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan tradisi-tradisi atau
ajaran Islam. Saya yakin bahwa apa yang dikatakan oleh kita sebelumnya itu punya berisi Nabi. Jadi ini adalah harus kita rawat secara horizontal. Karena ada anak sekolah, ada santri yang berbeda dengan apa yang dipedomani oleh bapaknya, berbeda dengan sekolah yang dimasukkan. Sehingga kembali ke rumahnya, orang tuanya baca doa, anaknya pulang, semuanya piri-piri ditekan semua oleh anak. Ini namanya kita sekolahkan anak hanya untuk mendurhakai orang tua. Apakah kita mau begitu saja? Makanya itu kami dari Pengurus Pusat tetap memantau semua madrasah-madrasah saja yang ada di Indonesia yang kurang lebih 400 cabang. Dan kami belum mampu mengelilingi semua. Periode yang lalu kami juga dia akan menjadi wakil, tidak bisa menjadi semua. Tapi sekarang masih banyak pengurus-pengurus yang ingin bergabung ke Askadia. Ada beberapa daftar tunggu pengurus-pengurus yang ingin bergabung di Askadia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, makanya itu kita harus merawat ini. Kepala sekolah dan pembina Isra itu adalah bagaimana merawat secara horizontal. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Sebab masyarakatlah yang bisa mendukung apa yang kita ingin lakukan. Seperti tadi, para tokoh-tokoh masyarakat yang alumni terbaik saya kira luar biasa dari Askadia yang umum. Mereka itu adalah mengingat kembali Askadia. Apa kata Mata Bidaya, Taman Sanawi, apalagi nanti Taman. Makanya barangkali nanti ke depannya kita harus mendata semua alumni terbaik, bukan hanya alumni terbaik di pusat SIKA, tapi alumni terbaik di cabang-cabang. Ini perlu barangkali supaya ada kesatuan, ada kesepahaman bagi kita semua. Jadi Bapak ini secara horizontal kita harus. Jadi orang tua kami semuanya, ibu guru, tentu juga harus merawat ini semua. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita. Apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama tadi, bahwa madrasah-madrasah sekarang ini menjadi favorit. Lalu apa yang dikemukakan oleh Pak Sekdes tadi, mengatakan bahwa kalau mau dipikir masuklah di Askadia, masuklah di madrasah, tapi sekarang sudah berubah. Banyak para pejabat-pejabat sekarang itu memasukkan anaknya di pondok pesantren di madrasah. Kalau dulu terbalik, saya masih ingat Pak Sekdes kali saya di Sorting, ada dua karakter santri. Yang pertama Tomadomo, yang kedua Tobental. Itu saya dua. Kenapa? Karena saya ada suatu saat ada seorang pengawas di salah satu kecamatan di Kabupaten Sopeng itu bertanya kepada seorang orang tua, "Bagaimana semondo kepada manam?" Makanya ya orang tua itu pesantren ini. Ada aku yang pengawas makanya aku leno kepada anak aku pesantren ini macam. Artinya apa? Artinya stigma pesantren atau madrasah itu adalah orang bodoh. Tapi ternyata orang bodoh di pesantren bisa menjadi hebat. Termasuk orang beragama. Yang kedua, ada juga seorang tokoh masyarakat, Burta Daud, Pasri Daud itu saya berada di sampingnya. Saya karena saya melihat atau pertama ke pesantren, kita dulu pertama kali main, pertama ada dua. Jadi gimana pertama anak ke pesantren ini? Yang pertama kita, yang kedua teman-teman. Tapi alhamdulillah mereka itu bisa berhasil dengan sukses. Kenapa? Karena tidak luput dari dua. Yang kedua kan,
vertikalnya. Horizontalnya mungkin kurang bagus dua tadi, tapi guru-guru itu dibekali dengan keikhlasan. Disinilah letak kelebihan daripada madrasah, kelebihan dari pondok-pondok pesantren. Ini vertikalnya, jadi peraknya di sini. Jadi saya pesankan kepada para guru pembina, kurikulum para guru tak itu dulu adalah kurikulumnya berada di salat tahajud. Salat tahajud. Jadi doa-doa para guru itu sebenarnya berada pada salat tahajud. Ada di sebelahnya. Seorang pimpinan pondok memanggil satpam, tolong catat nama anak-anak yang nakal. Ternyata satpam itu begitu cepat, karena satpam kan biasanya letaknya musuh yang naruh, atau makin ribu, atau diciri, atau dimatikan dan seterusnya. Tetap satpam, bagaimana nih anak-anak betah? Satpam cepat menulis. Nanti buang yang anak pertama nih, makasih. Dia dapat sekolah, jadi ke semua tadi pasti sekolah. Nanti itu ganti list, datang lengkap, pakai pegu, mana? Dia buat nasanya pertama. Nanti dia berbahagia setelah disetor nama-nama bulan yang bereng asal-asal naya rotai satpam ini menunggu makanya ini dari maju ke biasa dia pakai sana bukan itu pakai sana contoh tadi oleh Butayo dia lalu Butayo Makassar disertai dengan berkah makanya itu dari Makassar karena tuh lima gue asal dikasar anak dari lapor dulu itu bedanya. Padahal di Yolo ini semua kesadaran itu berdiri kenapa? Karena di situ apa? Sebagai guru tadi kasar dari itu disertai dengan emosi, harus disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas saya bertanya, ada orang tua yang bertanya. Yang meminta Wahab pimpinan pesantren GDI kompromi pertama besar. Ada teman-teman, makin saya nak lukas, masalahnya nak lukas, kita lukas. Ini harus saya kaget ke orang itu, lebih bersingkat sama saya. Bersingkat sama saya. Ini selalu saya kaget ke orang itu, sama. Tapi Guru Wahab Makassar tidak disertai dengan emosi, disertai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kira-kira tempat beliau. Nah, satpam tadi menunggu 1 minggu, 2 minggu tidak dengan mereka. Dua ke 50 hari dengan bulan dulu dapat kuda. Kita tuh biasa anak, dasar anak ini. Boleh dia anak pertama kita digagas, maka dia berikutnya. Bila ini mengenai sugasa, usul tadi barang guaman ini membaca-bacanya patuan dari penguasa pernyataan luar biasa. Di situ barangkali apa yang dikatakan Pak Sekdes itu makanya bengkel di sini sebenarnya bukan apa namanya itu guru-guru kita ada praktikannya cukup bagus. Makanya itu para pembina kita janganlah hanya mengandalkan tadi intelektual kita, jangan hanya mengandalkan ilmu kita, tapi kita juga harus mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi zidni ilma, tenia guru yang maberi pakisan. Tapi Allah Ta'ala guru hanya merupakan perantara. Zidni ilman Allah Ta'ala maberi pakisan. Aku ni kira-kira menurut barakan dari seni matras
Makanya ini juga saya sampaikan kepada para pembina, janganlah pergi ke sekolah kalau tidak mendoakan santri. Janganlah mengajar kalau tidak mendoakan para santri. Minimal kita berdoa, termasuk mendoakan para donatur kita. Di sini kelebihannya kalau kita menyumbang lembaga pendidikan. Biasa ya Bapak, kalian rekomendasi dimasumbang di Padang masih isi bawa lembaga pendidikannya lebih ketua kepala mereka lembaga pendidikan dibanding dengan masih walaupun pasti kita tidak boleh begini. Makanya sahabat, aku pendidikan disumbang terlalu mondok, terlalu kepala. Yaitu masih yang memasukkan saya di apa? Nah, reko pendidikan yang termasukkan pertama saudara ketiga. Kanelologi, masih kemana pada ada tadi. Kita lihat Pak Yasin, luar biasa. Yang kedua yang adalah ilmu tapakti. Yang naik Pak Kurma sahabat. Gara-gara ini, lalu Pak Yasin kita juga mendapatkan pahala di situ. Pak Yasin. Yang ketiga, wala insani ya daulah, saya harapkan kepada santri-santri di sini janganlah belajar sebelum mendoakan semua donasi. Mendoakan semua orang tua kita yang memberikan sumbangan mulai dari awal sampai akhir. Situlah kelebihan lembaga pendidikan. Saya sering kalau saya mengajar pada suatu tempat kita doakan minimal dalam 1 minggu. Kumpul anak-anak kita, wahai santri-santri, marilah kita mendoakan dengan teman kita diberikan kesehatan yang banyak, diberikan rezeki yang banyak supaya kembali lagi menyembah dan mendonasikan. Situlah kelebihan. Kalau di masjid saya kan ya, paling-paling mesti hanya saudara tinggal, tapi ilmu yang tahu ya, walau insya Allah tidak. Tapi lembaga pendidikan seperti ini saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan 3 pahala. Maka berbahagialah bagi kita, mulai dari ketua yayasan, para tokoh masyarakat kita yang selalu berdoa. Inilah sebenarnya adalah miraj kita. Miraj kita adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Ya, jangan kita berdoa anak-anak sekalian. Jangan hanya andalkan ilmu pengetahuan, tapi kita harus juga mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang pintar, tapi apa yang dikatakan oleh Anda masuk bab Kementerian Agama yang orang-orang yang benar itu yang terjadi. Tidak bisa melahirkan banyak orang-orang pintar, tapi orang-orang yang berakhlak punya dedikasi hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda tentang berinovasi. Jadi ini adalah luar biasa, ada posisi ini adalah satu sosialisasi dan banyak madrasah kita levelnya ke Kalimantan Utara ternyata lebih menonjol madrasahnya dibanding dengan sekolah ini. Untuk sekolah negeri mengatakan bahwa Ustaz, kita ini kekurangan siswa, semuanya lari ke madrasah. Di Binawa juga begitu, madrasah lebih banyak dibanding dengan sekolah yang lain. Dan saya yakin kalau ini punya tadi istilahnya distingsi, punya kelebihan dibanding dengan sekolah-sekolah lain, saya yakin dapat percaya kalau meningkat pada masa-masa ini. Tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang akan menggerakkan manusia kita untuk memasukkan anak di manusia. Saya kira itulah yang saya sampaikan kepada waktu dekat. Jadi setelah ini kami akan langsung pengajaran ini. Kami akan menjadikan asrama kayu bersama. Insyaallah kalau sampai ke saya akan besar dengan lokasi perjalanan sekitar 20 km dari pusat Sega ke Profesor Umar atau rencana kami nama sebagai pusat kegiatan Profesor Umar. Salah ini setelah dulu kami akan luncur untuk menjadikan salah satu bangunan yang tidak lepas dari tradisi Kudus. Kita akan menjadikan asrama kami. Jadi itu bisa seperti yang berkata Kudus.
Sehingga itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kami tetap mendoakan semoga madrasah kita ini, dan kami juga mendoakan kepada para leluhur kita untuk tetap sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan bisa memberikan kesehatan dan insyaallah manfaat untuk mengisi kebahagiaan itu. Maka akan mensumbangkan produk besar dari ini dan sekarang ini insyaallah saya akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian cukup. Bila itu bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pemotongan tumpeng 10 tahun Madrasah Alia As'adiyah Uloy. Diundang kepada Andre Bursa Dr. K. Haji Muhyiddin Tahir SAG MTHI, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boli. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Yani SAG MAI, Bapak Camat 2C atau yang mewakili, Bapak Ketua Yayasan As'adiyah Uloy, Bapak Kepala Madrasah Alia As'adiyah Uloy untuk mengambil tempat. Dengan hormat dipersilakan. Ya, silakan kepada kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat yang ke-10 Jemaah Saja. Semoga di usia yang ke-10 ini Jemaah Saja yang memberikan kasih baik di bidang pendidikan dan dakwah keluarga Desa Uloy dan masyarakat Sebelumnya kami keluarga dari sudah mohon maaf kepada Bapak Kapolsek yang tadi ternyata dia adalah Kapolsek baru sini. Oh iya ternyata dia Kapolsek. Memaafkan baru 4 hari. Jangan dulu. Saya selalu kepala Bapak dan mengucapkan selamat hari lahir Madrasah Alia Saniyah Uloy. Sudah bertahun tetap jaya dan bermanfaat. Acara selanjutnya, persembahan tari 4 etnis oleh Sanggar Seni Budaya Marudani Madrasah Alia As'adiyah Uloy. Selamat menyaksikan.
Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus penerima